Video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pembahasan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya di kelas itu saya menggunakan metode teacher center, yang mana guru sebagai pusatnya. Kemudian yang kedua, saya sebagai guru itu kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiganya, saya hanya terfokus terhadap penyampaian materi pembelajaran saja. Dan yang terakhir itu terfokus hanya pada kriteria ketuntasan minimal saja, yaitu hanya fokus pada nilai-nilai siswa saja. Sebelum saya mengetahui isi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan metode teacher center, yang mana peserta didik harus nurut sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi tegang. Saya juga kurang memahami karakteristik peserta didik, padahal gaya belajar peserta didik itu berbeda-beda. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada anak yang bisa belajar dengan visual, ataupun dengan gaya belajar kinestetik. Nah, penerapan metode yang serata itu tidak baik karena siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya juga menerapkan pembelajaran hanya transfer materi saja, sehingga yang menjadi fokus utama saya adalah siswa harus tuntas dalam belajar dan mendapatkan nilai sesuai KKM. Hal ini membuat saya capek sendiri karena ada anak yang memang kemampuan pengetahuannya itu di bawah KKM. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab sehingga peserta didik menjadi lebih aktif. Yang kedua, menghargai karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka sehingga mereka lebih termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan memberikan games edukasi. Yang keempatnya, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berpendapat, dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing, sehingga penilaian tidak hanya terfokus pada bidang pengetahuan saja. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan berbasis kearifan lokal dan budaya dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan konsep merdeka belajar kepada peserta didik dan tidak terpaku pada nilai KKM. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan pada aspek budi pekerti, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak pada pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulannya, ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah memiliki garis samar-samar, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu menebalkannya melalui menuntun sesuai minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Pendidikan juga bukan hanya menuntun ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan dan budi pekerti yang baik. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Sekian pembahasan video kali ini. Ini adalah support system kami sebagai CGP Angkatan 8 dengan fasilitator Ibu Roza Novita dan pengajar praktiknya Ibu Rika Kaswati.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.